Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الآية. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat walafiat dalam rangka mengarungi bahtera kehidupan kita, dalam rangka memberikan modal diri kita untuk bisa masuk surga dengan baik, dengan sempurna. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang makalah fikih sholat. Sholat ini adalah salah satu amalan manusia yang nanti pertama kali akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab nanti, yang akan menjadi perhitungan seseorang bisa masuk surga atau tidak. Nah, di sini perlu kita ketahui dalam pelaksanaan sholat ini kita harus tahu asal muasal kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus sholat dengan baik dan benar, dan ini ada sejarahnya. Baiklah, dari sejarah sholat ini tentunya pernah kita ketahui bahwa sholat ini bermula daripada suatu proses yang luar biasa yang terjadi, yaitu proses peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita yakini bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan yang namanya Isra Mi'raj. Sehingga kita pada saat ini mengetahui bahwa oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Baiklah, secara pengertian sholat itu adalah secara etimologi adalah beberapa ucapan atau perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Tentunya harus mengikuti rukun-rukun atau ketentuan yang sudah ditentukan. Baik itu para ulama dan sebagainya, Pawayo coba sampaikan bahwa dari beberapa kesimpulan yang bisa Pawayo sampaikan itu bahwa sholat itu adalah berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah tentukan. Baik, dalam sholat juga kita harus pahami agar sholat kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu syarat-syarat sholat itu sendiri. Yang pertama harus beragama Islam. Kedua sudah baligh dan berakal. Tiga, suci dari hadas. Suci dari hadas atau najis ini adalah dari bagian badan, pakaian, dan tempat ibadah kita. Itu harus bersih. Ketiga hal tersebut. Badan, pakaian, dan tempat. Kemudian menutup aurat. Bagi laki-laki mulai pusar sampai ke lutut. Perempuan seluruh anggota tubuhnya terkecuali muka dan 2 buah telapak tangannya. Nah, baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian dalam pelaksanaan sholatnya juga, kalau syarat-syarat sah sholat itu adalah apa? Harus masuk waktu sholat yang telah ditentukan, maghrib, isya, subuh dan sebagainya, harus sesuai pada waktunya. Kemudian menghadap kiblat, itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita sholat membelakangi kiblat, maka tidak sah sholatnya. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, untuk rukun sholat itu sendiri, diantaranya yang pertama yang harus kita lakukan niat, usolli fardhu maghribi dan seterusnya, usolli fardhu isya'i dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu adalah sholat, rukun sholat ya. Kemudian berdiri tegak bagi yang sehat walafiat. Boleh kita sambil duduk atau berbaring bagi seorang yang sedang sakit. Kemudian rukun selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Kemudian ruku dengan tumaninah. Tumaninah itu adalah tenang, rukunya dengan tenang, i'tidalnya dengan tenang, sujud 2 kali dengan tenang, duduk di antara 2 sujud dengan tenang, duduk tasahud akhir dengan tenang pula.
jangan terburu-buru. Membaca tasawuf akhir, kemudian membaca sholawat Nabi pada tasawuf akhir, membaca salam yang pertama, itu adalah rukun dari sholat itu sendiri. Dan yang terakhir rukun sholat itu adalah tertib. Jadi dalam pelaksanaannya harus berurutan dari rakaat pertama sampai akhir, gerakan-gerakannya, rukun-rukun sholatnya harus berurutan. Kalau tidak berurutan maka tidak sah sholatnya. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Hal-hal yang membatalkan sholat itu diantaranya adalah sholat itu bisa batal atau tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Dan sholat itu batal dengan hal-hal yang seperti tersebut di bawah ini. Contohnya berhadas, terkena najis yang tidak termaafkan, berkata-kata dengan sengaja, terbuka auratnya, mengubah niat dalam sholat, makan dan minum meskipun sedikit, sisa-sisa makanan di gigi kita jatuh kemudian kita makan, maka batal sholatnya. Membelakangi kiblat tadi udah sampaikan batal. Menambah rukun dalam sholat batal. Tertawa terbahak-bahak juga batal, dan seterusnya. Adapun sunnah-sunnah dalam melakukan sholat itu ada dua macam. Satu sunnah abad, dua sunnah hayat. Sunnah abad yaitu membaca tasawuf awal, membaca sholawat pada tasawuf awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasawuf akhir, dan membaca kunut pada setelah sholat pada sholat subuh dan sholat witir pada dalam pertengahan di bulan Ramadan. Sunnah hayat itu diantaranya mengangkat kedua belah tangan, meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri, kemudian membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, membaca amin, membaca surah Al-Quran pada 2 rakaat permulaan, rakaat pertama dan kedua, sehabis membaca Al-Fatihah, mengeraskan bacaan Al-Fatihah pada pada rakaat pertama, kedua, dan pada sholat maghrib bisa subuh. Membaca takbir ketika gerakan naik turun, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca sami Allah atau i'tidal, meletakkan telapak tangan di atas paha pada waktu duduk tasahud awal dan tasahud akhir, duduk iftiras, duduk tawarruk, membaca salam yang kedua, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu pada membaca salam pertama dan kedua. Itu adalah termasuk dari sunnah hayat, ya. Hal-hal yang memakruhkan sholat diantaranya adalah orang yang sedang sholat dimakruhkan diantaranya menaruh telapak tangannya di dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram, ruku dan sujud, menutup mulutnya rapat-rapat, terbuka kepalanya, bertolak pinggang, kemudian memalingkan muka ke kiri dan ke kanan, memejamkan mata mengenal ke atas langit, menahan hadas, berludah, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita dalam keadaan sholat, kemudian ada lupa, rukun yang terlupakan, maka diwajibkan kita untuk apa? Sujud sahwi. Disunahkan untuk hukumnya sunnah atau melakukan sujud sahwi. Nah, bukan diwajibkan ya, tapi sunnah diwajibkan untuk sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Oke, jadi waktu-waktu sholat pun kita harus tahu ya, sholat fardu dan waktunya. Ya, zuhur, awal waktunya setelah condong matahari di pertengahan langit, akhir waktunya apabila bayang-bayang sudah telah sama panjangnya dengan sesuatu itu. Ya, oke, dan sebagainya. Nah, kemudian waktu yang dilarang untuk sholat ya setelah sholat subuh sehingga terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari hingga sempurna dan naik sekurang-kurangnya 10% 10 derajat dari permukaan bumi dan seterusnya. Oke. Dari macam-macam sholat sunnah yang kita lakukan ada sholat sunnah rawatib, ya, qobliyah ba'diyah, sunnah wudu, sholat sunnah duha, tahiyatul masjid, tahajud, istikharah, sunnah mutlak, sunnah awabin, sunnah tasbih, sunnah taubah, sunnah hajat, sunnah tarawih, witir, Idul Fitri, Idul Adha, 2 gerhana matahari, gerhana bulan,
dan sholat sunnah istisqa. Nah, dari pelajaran kita pada saat ini, kenapa kita harus wajib melaksanakan sholat? Maka kita akan memperoleh apa? Maka kalau kita sering sholat, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kita akan dibentengi dari perbuatan maksiat. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu melakukan perbuatan baik dan jujur. Dan kita sholat akan membangun etos kerja yang baik, ya, bagi kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pemaparan ini penuh dengan hal-hal yang mungkin ada yang salah dan sebagainya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah ya itu datangnya dari